Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini ingin mempresentasikan bab 2 tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Perkenalkan, nama saya Bernatonan Hutagaol, absen 6. Perkenalkan, nama saya Hananisa Devi Nauli, absen 13. Perkenalkan, nama saya Lingga Abi Pertama, absen 20. Perkenalkan, nama saya Raisya Duaryani, absen 30. Wawasan listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan manusia dengan adanya listrik, jarak, dan waktu menjadi terasa dekat. Listrik menjangkau semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Meskipun demikian, di Indonesia masih terdapat daerah pedalaman yang tidak terjamah oleh listrik. Pengertian listrik. Listrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Jenis dan manfaat kelistrikan. Arus listrik mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah arus listrik atau DC, direct current, arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua yaitu listrik arus bolak-balik atau AC, alternating current, arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama, muatan listrik, sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Dua, medan listrik, tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam. Tiga, potensial listrik, kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik biasanya diukur dalam volt. Empat, arus listrik, pembilasan atau aliran partikel bermuatan listrik biasanya diukur dalam ampere. Lima, elektromagnet, muatan berpindah menghasilkan medan magnet. Manfaat listrik pertama sebagai penerangan, kedua sebagai sumber energi, ketiga untuk menghidupkan peralatan elektronik yang berhubungan dengan sirkuit listrik yang melibatkan komponen listrik aktif seperti tabung, vakum, dioda, dan lain-lain. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Contoh pembangkit tenaga listrik yaitu: pertama, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kedua, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Ketiga, PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Keempat, PLTB atau pembangkit listrik tenaga batu keras. Kelima, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Keenam, pembangkit listrik tenaga angin. Instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Instalasi listrik terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Pertama, komponen instalasi listrik. Fungsi dan jenis peralatan listrik sebagai umum. Secara umum, A. Bargainser sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah dan juga pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah. Ketiga bagian utama bargainser. Pertama, MCB atau miniatur circuit breaker, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasannya, sifatnya on atau off. Kedua, meter listrik atau kWh meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh atau kilowatt-hour. Ketiga, spin control adalah alat kontrol penggunaan daya dalam rumah dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Keempat, pada bargainser terdapat 3 kabel, fasa, netral, dan ground yang dihubungkan ke tanah. B. Pengaman listrik, berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik. Listrik rumah tinggal, seperti arus pendek atau konslet. Terdapat 2 jenis pengaman listrik. Pertama, lebur biasa atau sekering, bekerja memutuskan rangkaian
Terdapat dua jenis pengaman listrik. Pertama, labur biasa atau sekeri. Bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara melabur kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Kedua, listrik termos atau MCB adalah alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. C. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Saklar berdasarkan tegangannya: 1. Saklar tegangan rendah, 2. Saklar tegangan menengah, 3. Saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Saklar berdasarkan tempat dan pemasangannya: 1. Inbow, ditanam di dalam tembok. 2. Outbow, dipasang pada permukaan tembok. Saklar berdasarkan fungsinya: 1. Saklar on-off, saklar yang menghubungkan on dan memutuskan off arus listrik. 2. Saklar push-on, jika ditekan pada posisi on akan memutuskan arus listrik, ketika dilepas akan ke posisi off dengan sendirinya. Saklar berdasarkan jenis: 1. Saklar tunggal, hanya mempunyai satu kanal input yang terhubung dengan sumber listrik, serta kanal output yang terhubung dengan beban atau alat listrik. 2. Saklar majemuk, memiliki satu kanal input yang terhubung dengan beberapa beban alat listrik yang digunakan. D. Stop kontak, biasa disebut outlet, merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat dan aliran listrik. Stop kontak berdasarkan bentuk serta fungsinya: 1. Stop kontak kecil, stop kontak dengan dua lubang atau kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang kecil. 2. Stop kontak besar, stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Stop kontak berdasarkan pemasangannya: 1. Inbow, stop kontak yang dipasang di dalam tembok. 2. Outbow, stop kontak yang dipasang di luar tembok atau permukaan tembok. E. Steker, biasa disebut colokan listrik, berupa dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik, ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Steker berdasarkan fungsi dan bentuknya: 1. Steker kecil, digunakan untuk menyambung alat-alat listrik berdaya rendah, misalkan lampu. 2. Steker besar, digunakan untuk alat listrik berdaya besar, misalnya mesin cuci dan lain-lain. Steker ini dilengkapi dengan lempeng logam. F. Kabel. Kabel adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber beban listrik atau alat listrik. Jenis kabel yang bisa digunakan adalah: 1. NEA. NEA merupakan kabel yang berisolasi PVC dan berisi satu kawat. Jenisnya merupakan kabel udara berwarna merah, kuning, hitam, atau biru. Isolasi kawat penghantarnya hanya satu lapis, jadi tidak kuat terhadap gesekan, tekanan, atau gigitan binatang. Maka memasangnya diperlukan pelapis dengan pipa konduit dari PVC atau besi. 2. NEM merupakan kabel yang berisolasi PVC, berintikan kawat lebih dari satu, ada yang 2, 3, atau 4. Warna isolasinya putih. Kabel ini relatif lebih kuat terhadap gesekan atau gejatan atau tekanan. 3. NY merupakan kabel yang berisolasi PVC, berintikan 2-4 warna isolasi, luarnya hitam, jenis kabelnya tanah sehingga tahan air dan gejatan atau tekanan. 4. NYM HYO merupakan kabel serabut dengan dua buah inti yang terdiri dari dua warna, yaitu kabel jenis ini biasa digunakan di loudspeaker dan lain-lain. Peralatannya biasa digunakan untuk instalasi listrik adalah: 1. Touchpen, yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik, kabel atau kawat memiliki tegangan listrik. 2. Solder, yaitu alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. 3. Penggaris siku, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur siku bagian dalam maupun luar. 4. Pahat, yaitu alat yang digunakan untuk membuat lubang pada kayu. 5. Gunting seng, yaitu yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. 6. Ketam, yaitu alat yang berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Pembuatan produk instalasi listrik.
Dalam praktik kali ini disajikan beberapa pembuatan instalasi listrik untuk rumah tangga. Bahan dan alat yang digunakan serta pembuatannya sangat sederhana. A. Produk instalasi listrik menggunakan saklar. Rangkaian listrik ini menggunakan saklar gantung, yaitu saklar tunggal listrik yang berfungsi memutus atau menyambung arus listrik. Penggunaannya dapat diaplikasikan untuk menyalakan atau memadamkan alat listrik. B. Papan instalasi listrik menggunakan saklar untuk rumah tinggal. Papan instalasi listrik menggunakan saklar dipraktikkan dengan menggunakan kardus beberapa peralatan listrik. Kardus digunakan sebagai papan karena menyerupai papan atau kayu. Sekian dari tugas presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.